Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat menarik. Sangat menarik bagi kehidupan kalian. Pernah dengar tentang seks bebas, tentang narkoba, atau tentang kenakalan remaja? Nah, materi-materi itu akan kita ulas dalam sebuah judul pergaulan bebas dan zina. Dengan adanya pembelajaran hari ini, Bapak mengharapkan kalian menjadi siswa-siswa yang terbiasa membaca Al-Quran, menunjukkan perilaku, menghindarkan diri dari pergaulan bebas, menjelaskan makna menghindarkan diri dari pergaulan bebas, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang terakhir mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan membacakan sebuah ayat, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kenapa kita awali materi hari ini dengan pembacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32? Karena Quran Surat Al-Isra ayat 32 merupakan dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sekarang kita akan bahas apa sih pergaulan bebas itu. Ada yang tahu anak-anak apa itu pergaulan bebas? Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya apa? Pergaulan bebas itu ada mabuk-mabukan, ada narkotika, ada apa lagi? Ada seks bebas. Dari perilaku-perilaku tersebut akan menimbulkan dampak yang negatif. Apa dampak dari pergaulan bebas? Dampak dari pergaulan bebas adalah timbul masalah dengan keluarga, adanya kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin. Ini dikarenakan adanya seks bebas, mendapatkan stigma buruk dari lingkungan, prestasi di sekolah menurun, cenderung mencoba hal yang baru tanpa memikirkan akibat. Nah, ini dampak-dampak yang akan kalian alami apabila melakukan pergaulan bebas. Selanjutnya, bagaimana anak-anak cara menanggulangi pergaulan bebas? Kalian harus paham nih bagaimana caranya menanggulangi pergaulan bebas. Pertama, untuk menanggulangi pergaulan bebas harus ditanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nah, jadi harus ada pendidikan tentang agama. Pendidikan agama bisa didapat di lingkungan di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua, harus ada penyuluhan pada remaja. Ini cara menanggulangi pergaulan bebas. Yang selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang zina. Ada yang tahu zina? Apa itu zina? Coba, siapa yang tahu? Nah, betul. Zina
adalah adanya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki. Itu disebut dengan zina. Laki-lakinya harus sudah balik, perempuannya harus sudah balik tanpa ada akad nikah yang sah. Jadi kalau ada hubungan suami istri di luar pernikahan, berarti itu disebut dengan suatu perzinahan. Kira-kira ada yang tahu hukum dari perzinahan itu menurut Islam? Ada yang tahu? Zina, para ulama sepakat, tidak ada perdebatan lagi bahwa zina itu hukumnya haram. Sebagaimana dalil di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang di awal kita bacakan tadi. Itu hukumnya. Zina dibagi dua. Pembagian zina itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zina muhson, yang kedua zina ghair muhson. Ada yang tahu kira-kira apa itu zina muhson atau zina ghair muhson? Ini yang membedakan keduanya adalah pelakunya. Kalau zina muhson pelakunya itu keduanya sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah secara sah. Nah, ini yang membedakan. Kalau zina ghair muhson, pelakunya belum pernah menikah atau tidak memiliki pasangan yang sah. Ini yang membedakan antara pembagi zina muhson dan zina ghair muhson. Setiap kesalahan, setiap ada larangan pasti ada hukumannya. Sekarang, apa hukuman bagi pezina, baik laki-laki dan perempuan? Nah, karena tadi zina itu dibagi dua, ada zina muhson, ada zina ghair muhson, hukumannya pun pasti berbeda. Kalau zina muhson itu hukumannya dirajam. Dirajam itu dikubur seukuran dada, kemudian dilempari sampai meninggal. Kalau zina ghair muhson itu dicambuk, didera 100 kali cambukan. Nanti penjelasannya ada di Quran surat An-Nur ayat 2. Apa dampak negatif dari melakukan zina? Sangat banyak, sangat besar dampaknya yang akan kita temui kalau kita melakukan sebuah perzina. Yang pertama dampaknya pasti ya anak-anakku, kalau kita melakukan sebuah perzinahan pasti akan mendapatkan laknat dari Allah. Karena perzinahan adalah sebuah keharaman sesuai dengan dalil yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Ini yang akan menjadikan sebuah kerugian bagi pelaku perzinahan. Yang selanjutnya, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kira-kira paham nggak maksudnya anak-anak? Jadi, kalau ada orang yang melakukan sebuah perzinahan, kemudian si perempuannya hamil, kemudian lahir anak dari sebuah hasil perzinahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian anak hasil zina juga tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Itu dampak negatif melakukan perzinahan. Yang berikutnya dalil tentang pergaulan bebas dan zina. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Sebagaimana kita sudah bacakan tadi, bahwa perzinahan itu sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya para ulama sepakat bahwa zina itu merupakan sebuah keharaman. Yang kedua, ada Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
wala takhudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, Quran Surat An-Nur ini yang menjadi dasar dalil dari hukuman zina ghair muhsan, didera 100 kali dera atau dicambuk. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah bisa dipahami materi tentang pergaulan bebas dan zina ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dapat kita simpulkan bersama bahwa pergaulan bebas dan zina akan mendatangkan sebuah kemadorotan, akan mendatangkan sebuah dampak yang negatif yang dapat merugikan bagi si pelakunya. Maka janganlah kita sekali-kali mendekati hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam pergaulan bebas dan zina. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.